kita. Allah akan bongkar ya. Allah akan bongkar itu semua kemunafikan itu. Iya. Iya. Jadi apa sekalian, ini persoalan ini kita bicara sekarang ini bukan untuk siapa-apa, bukan untuk orang, Pak. Itu kita. Iya. Orang lain kalau dengar ya terserah lah ya. Kalau dia dengar mau dia roba, terserah lah. Yang penting untuk kita ini, kita jangan jadi orang munafik gitu. Iya. Jangan jadi orang munafik. Rekayasa kebohongan, iya. Rekayasa kepalsuan, iya. Rekayasa keingkaran itu ya. Iya, pengkhianatan. Pengkhianatan ya. Pengkhianatan. Bahaya itu kalau ustadznya munafik. Itu sesuatu yang luar biasa tuh, Pak. Nah, jadi karena itu mari kita ini yang mengaku beriman ini, mari kita tunjukkan keberimanan kita. Kita punya komitmen kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi ya, selamat berjumpa lagi dengan channel Zulkarnain El Marduri bersama Buya Haji Risman Mukhtar dan saya Satriawan Tanjung. Buya dan Pak Ustadz Zul, ini sekarang nih banyak orang bicara A sekarang, besok B, besok C lagi, ya kan? Iya. Jadi masa orang ABC ya? ABC D E kan? Ada orang mati di satu tempat bisa mati lagi tempat lain. Iya. Nah, ini 2 kali mati ada orang kan? 2 kalimat apa 2 kali mati itu beda-beda kan? Nah, ini 2 kali mati dengan 2 kalimat. beda. Kan? Beda itu. Ini 2 kali mati, hebat ini. Bahkan berkali-kali. Nah, ini kira-kira gimana ini, Bu ya? Ya kita apa benar ini orang munafik ini bertambah banyak atau tambah sedikit, ya kan? Apa kita mesti tahu ini ciri-cirinya apa kan? Jangan-jangan ini Indonesia ini udah kebanyakan orang munafik, jangan-jangan, Bu ya? Iya. Masya Allah, ya kan? Nah, kita kan berusaha terus nih. Pabrik munafik. Pabrik munafik ini kan? Produser kemunafikan. Produsen kemunafikan, Masya Allah. Memang kalau kita lihat dalam Al-Quran itu memang luar biasa. Ya. Munafik itu satu sifat yang oleh Allah SWT malah dijadikan satu nama surat itu ya. Ya, nama surat. Surat munafik itu surat ke-3 itu surat ya Al-Munafikun namanya. Itu hebatnya oleh Allah SWT dimulai dengan satu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kemunafikan orang munafik itu ya. Jadi kata Allah SWT, A'udzubillahi idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu orang-orang munafik itu, qalu mereka berkata, nashhadu innaka rasulullah. Ya Muhammad, kami menyaksikan engkau itu Rasulullah. Jadi dia bersyahadah. Dia bersyahadah itu. Dia menyatakan itu ya pernyataan pertamanya dulu. Muhammad, kami ini bersyahadat menyaksikan bahwa engkau itu Rasulullah. Padahal kata Allah, wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu inna munafiqina lakadzibun. Dan Allah tahu sungguhnya engkau Rasulullah. Allah tahu Rasulullah, tidak perlu dia mau ngomong gitu kan. Tapi wallahu yashhadu, dan Allah menyaksikan innal munafiqina lakadzibun. Jadi orang munafik itu bohong ya. Orang yang sangat bohong itu. Maka dalam berapa hebat syahadatnya itu. Dia kalau ketemu tuh, nah inilah sebetulnya kalau kita misalnya lihat dalam Al-Quran pada penggalan pertama itu surah Al-Baqarah itu ya. Itu setelah Allah SWT menjelaskan tentang garis besar sifat-sifat orang-orang mutakin, orang-orang bertakwa. Kemudian Allah menjelaskan juga tentang orang apa? Tentang orang munafik. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu ada 3 kategori manusia secara besar itu Allah terangkan. Pertama orang yang bertakwa, orang yang jelas beriman. Kemudian yang kedua orang yang kafir, yang jelas kafir. Kemudian yang ketiga orang yang nggak jelas ini. Orang yang abu-abu nih, imannya nggak jelas. Kemudian kafir nggak jelas. Karena Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Ya, di antara manusia ada orang yang yang mengaku-ngaku mengklaim bahwa dia beriman kepada Allah Taala, tapi sebetulnya wa ma hum bimumin. Mereka sebenarnya tidak beriman. Wa ma hum bimuminin. Mereka tidak orang beriman gitu. Mereka tidak beriman tapi mengaku beriman. Nah, Allah SWT jelaskan itu yukhadi'una Allahu alladziina amanu. Mereka itu menipu Allah
ya, menipu Allah, memperdayakan Allah SWT dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Berarti syahadatnya orang munafik ini bisa batil dong. Batil lah mereka itu menyatakan iman kepada Rasulullah itu, ya artinya ini kan suatu pernyataan. Itu tadi wa ma hum bimu'minin. Bahwa mereka tidak beriman. Ma itu kan harfun nafi itu, tidak. Dan mereka tidak orang yang beriman. Mereka mengaku beriman tapi sebenarnya mereka tidak beriman, dan mereka itu sebenarnya menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi pencitraan aja. Pencitraan, nah ini pencitraan. Agama, ya. Dan wa ma syurun, mereka tak sadar. Kenapa? Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah menambahi penyakitnya itu. Artinya apa? Orang-orang munafik itu ketika dia mendengarkan firman Allah SWT, dia sebetulnya bertambah apa? Hatinya bertambah mendongkol, bertambah sakit, mengkel itu. Dongkol. Iya. Fadam mereka bertambah ke apanya? Iya, fadam walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini kadzab ini. Ini satu daripada sifat pertama, ya. Orang munafik itu bohong. Ya, jadi kenapa mereka diadab Allah dengan adab pedih? Karena bohong. Maka Allah SWT dalam apa? Munafik itu, dunia munafik itu di mana saja, Bu ya? Ya, kalau munafik itu sebetulnya dari atas sampai ke bawah itu, dari bawah sampai ke atas. Semuanya bisa munafik ya. Misalnya barangkali orang berilmu bisa munafik enggak? Orang berilmu bisa munafik, mereka ketika mereka tidak jujur dengan ilmunya, maka munafik. Ya, ketika mereka tidak menghukum dengan ilmunya, mereka tidak memberikan kesaksian dengan ilmunya, mereka munafik. Artinya mereka mengingkari ilmu katanya itu munafik namanya. Kalau orang tahu Al-Quran kemudian tidak menjalankan Al-Quran, Itu namanya munafik juga. Artinya Allah SWT Al-Quran banyak sekali itu menjelaskan tentang apa karakter orang munafik itu. Tapi kalau kita ikutin dulu misalnya Al-Baqarah ini ya, ya diantaranya apa? Orang munafik itu Allah katakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila mereka diingatkan oleh Allah, diingatkan agar mereka tidak berlaku kerusakan, mereka qalu dinasihati, diingatkan agar mereka tidak melakukan kerusakan di bumi. Apa jawaban mereka? Inna mana muslimun, kami itu orang berbuat baik. Jadi orang munafik itu mereka melakukan kesalahan saja itu dianggap perbuatan baik. tapi jadi pertengkaran sebenarnya. Ya. Jadi mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu perbuatan baik. Ini karena kebohongan-kebohongan yang melakukan. Mereka ingin menipu Allah dan mereka beriman. Mereka melakukan sesuatu yang sebetulnya kerusakan, tapi mereka mengaku berbuat baik. Sehingga Allah mengatakan, ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kerusakan. Ya. Tapi mereka tidak sadar. Yang hebatnya lagi, wa idza qila aminu, apabila mereka diajak untuk beriman, ya, kama amanana, seperti orang-orang beriman yang lain, ya, qalu, mereka berkata, anu'minu kama amana sufa. Ada kami akan beriman seperti orang-orang bodoh. Jadi orang-orang beriman ini, orang-orang ke masjid, orang-orang taat, orang-orang soleh, orang-orang jujur, jadi anggap mereka orang bodoh. Orang berjemaah bodoh. Ya bodoh. Orang yang pokoknya orang yang senang beragama, yang cinta agama, yang komitmen agama itu dianggap orang bodoh. Orang yang menghafal Al-Quran tidak benar. Tidak benar. Itu bisa-bisa ya macam-macam lah. Dituduh ini itu segala macam, ada dikarikul macam-macam. Ya itu. Jadi dianggap orang yang orang yang beriman itu anu minu kama amnasufa. Ada kami akan beriman seperti orang yang bodoh itu. Ala kata Allah innahum humusufahu walakilah. Yang bodoh itu mereka yang tidak sadar, mereka yang tidak punya ilmu, mereka yang bodoh. Gitu juga hebatnya lagi, dia itu betul-betul nih, wa idza laqul ladina amanu, kalau mereka jumpa dengan orang beriman, qalu amanna, mereka mengaku, oh kami beriman. Saya Islam juga. Saya ini Islam nih, saya ini beriman juga, saya ini juga Muslim. Padahal munafik. Nah, ya. Wa idza khalu ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, sekutu-sekutu mereka, ya, apa katanya? Qalu, mereka berkata, inna ma'akum,
kami bersama kamu, itu cuman main-main aja. Innama nahnu mustahzi'un. Kami cuman berolok-olok aja. Doang gitu. Olok-olok doang itu. Jangan yang percaya kalian gitu kan olok-olok doang. Hah? Jadi Pura-pura aja lah. akhirnya apa? aja itu ya. Allahu yastadu bihim wa yamudum fi tughyanihim. Ya'mahun. Akibatnya apa? Karena Allah yang berolok-olokan, Allah memprogram mereka, lalu Allah memprogram mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan. Wa yamudum, memanjangkan itu, membiarkan mereka dalam kesesatan itu. Ya'mahun, akhirnya mereka tidak punya apa? Mereka penuh dengan kebimbangan. Mereka tidak punya apa? Tidak punya sikap, tidak punya pendirian. Mereka selalu dihantui oleh kebohongan-kebohongan dan yang dilakukannya itu. Nah, itu Allah katakan ulaikal ladzina ishtarawd dhalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, jadi mereka itu ada orang yang menukar ya petunjuk dengan kesesatan. Jadi ishtarawd dhalata bil huda itu artinya dia beli kesesatan itu dengan petunjuk. Petunjuk dikasih sama orang, sesat diambil dia sendiri. Oleh karena itu fama rabihat tijaratuhum, tidak beruntung mereka. Masa yang jelek dibeli dengan yang buruk, dengan yang baik. Kaitannya dengan perspektif kenegaraan. Ya, jadi begini Mas. Kita coba membaca ini artinya apa? Kita melihat dulu dari perspektif Al-Qur'an itu munafik itu seperti apa gitu kan. Makanya Allah SWT dalam Al-Qur'an itu menjelaskan ya, seperti misalnya dalam surah An-Nisa itu Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jadi orang-orang munafik itu yang mengaku beriman, mengaku Islam, tapi mereka kalau diajak sholat nggak mau, nggak mau sholat, nggak pernah ke masjid. Ya kalaupun dia ke masjid cuma yurauna nasa. Jadi kalau masih ada kesempatan rame-rame semacam itu, kalau misalnya Trek trik politik ya, nah dia pergi ke masjid tuh. Walikullaha illa qalil. Mereka tidak ingat berdoa kecuali sedikit saja. Sedikit saja. Nah, itulah yang kemudian kata ya mahun itu apa? Mudabdabina baina dzalika. La ilaha illa wa la ilaha illa. Mereka itu mudabdabin. Artinya mereka tidak punya pendirian. Ya, tidak ke sini dan tidak ke sana. Nah, ini saya maka Allah SWT dalam Al-Qur'an itu memberikan ancaman yang keras. Apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, walan tidalahum nasira. Sungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan Allah nanti di lapis paling bawah. Aspal itu aspal yang diinjak-injak mobil itu kan paling bawah diinjak. Paling bawah itu. Aspal paling bawah. Nah, artinya apa? Dia lebih di bawah daripada orang kafir. Orang kafir jelas udah walau madzabun azim. Mereka dapat azab besar. Nah, orang munafik itu fil darkil asfali di paling di bawah. Kemudian Allah katakan walan tajidalahum nasira. Mereka ya tidak ada di atas lagi. Oh ya, itu kan itu semua orang yang apa itu faman khafan wazinu fa huwa ya. Ini bawah lagi. Iya, di bawah neraka itu lagi, di bawah jahanam lagi. Jahanam itu dia itu di lapis paling bawah jahanam itu. Jadi karena itu kita nggak usah terlalu nggak usah terlalu kagum. Melihat orang-orang munafik dengan segala kesuksesan, segala apanya. Karena bagaimanapun mereka nanti akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan azab yang paling besar. Kalau ada tahun baru Islam pura-pura Islam. Itu. Jadi begini Mas sekalian. Jadi kalau kita lihat, memang dalam kehidupan kita, baik di rumah tangga, di masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini kemunafikan ini bahaya yang besar ini. Jadi sifat munafik itu kan ada, kata Rasul ada 3 itu. Jadi 3 itu idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhrafa wa idza tumina khana. Nah, itu 3 Pak. Jadi yang pertama apabila dia bicara, ngomong, memberikan berita dan membuat statement-statement, itu semua adalah hoax. Itu ada sebuah rekayasa, itu semua adalah sebuah kebohongan yang mereka buat untuk
untuk memperdaya, untuk menipu orang. Kebohongan ilmiah. Kebohongan yang dia apa? Yang tersistem. Kebohongan yang by design. Ya, bukan kebohongan. Ya ada orang bohong. Mungkin karena takut dan berbohong. Apa kamu seperti anak-anak lah. Anak-anak kamu ada tidak? Enggak, tapi karena takut. Ini enggak. Kebohongan munafik itu kebohongan yang by design. Kebohongan yang direncanakan gitu. Yang itu semua adalah ditujukan untuk bagaimana dia menutupi apa yang dalam dirinya. Itulah yang dikatakan munafik itu dalam alam mujamul ma'ani dikatakan itu ada izharul insan ikhlafu ma yubtin. Jadi seseorang melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan batinnya, dengan hatinya, dengan apa dalam dirinya. Yang sebenarnya. Ya, jadi melahirkan keimanan, menyembunyikan kekafiran, melahirkan pertemanan dan menyembunyikan permusuhan. Sehingga dalam hadis lain juga dikatakan kalau orang munafik itu kalau dia bermusuh dengan orang lain itu dia jahat. Dia jahat sekali. Kalau dia musuh orang, dia benci orang, dia jahat sekali. Maka itu dalam hadis itu kan. Macam cara gitu. Iya. Maka Rasulullah mengatakan arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada kata ini 3 kan. Ini ada Rasulullah katakan lagi ada 4 orang yang kalau dalam dirinya itu ada 4 perkara, maka dia itu sudah munafik yang asli. Munafik yang sangat luar biasa itu. Apa istilahnya? Munafikun ma'lumun nifaq. Nifaq yang betul-betul dimaklumi kenifakannya. Iya. Wa man kanat fihi khuslah, kalau dia punya satu saja, maka itu artinya minunna kanat fihi khuslah. Dia sudah punya satu ya, sifat dan karakter orang munafik. Minan nifaq. Hatta yadaha, sampai dia meninggalkannya. Satu itu dia tinggalkan bisa. Tapi kalau idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, idza khasama fajara, wa idza ahda ghadara. Ini riwayatnya luar biasa nih Pak. Ini riwayat Syekhani, itu Bukhari dan Muslim min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Fadha yadullu ala anna al-munafiq, ini menunjukkan bahwa orang munafik itu min khisari ikhlaful wa'di, dari perkara-perkaranya tadi menyalahi janji, kemudian berbohong di waktu bercerita, khianat terhadap amanah, dan kemudian ketika dia memusuhi orang, dia sangat kejam. Dia sangat kejam. Kalau perlu bunuh orang, kalau perlu racun orang. Itu. Ini betul-betul luar biasa ini. Dan fujurut atau sufi fil ma'si wal kadzib. Jadi kehebatan Fajar itu semakin dia memusuhi orang, semakin banyak bohongnya, semakin kuat maksiatnya. Jadi ini sekalian, ini sesuatu yang barangkali sangat mengerikan ini. Ini kalau orang ini ada, kalau dia misalnya di kalangan ulama begitu kan, dia mana hancur, dia agama bisa rusak ini. Dia akan bisa menjual ayat untuk hanya kepentingan duniawi, untuk untuk menutupi kemauannya. Dia bisa macam-macam. Kalau dia misalnya intelektual, dia bisa membohongi keilmuannya. Ketika dia bersaksi misalnya, menjadi saksi ahli misalnya, dia bisa saja nanti mengingkari ilmu yang tidak ada kejujuran intelektual, tidak ada kejujuran ilmiah. Seorang intelektual yang jujur, dia akan bicara sesuai dengan ilmunya. Ketika dia menjadi hakim misalnya, dia bisa menjadi hakim yang zalim, yang tidak berhukum adil. Kalau itu misalnya sifat munafik itu sudah ada dalam dirinya. Lagi masalah kebenaran. Ya apalagi pengusaha yang bohong, yang bisa seperti kemarin ini kita dengar ada 70 triliun berapa itu? Yang ada pengusaha yang lari kan? Oh iya. Yang coba bayangkan pengusaha itu, coba. Kalau dia jadi pengusaha, apalagi jadi penguasa, malah luar biasa ini. Ini sesuatu yang barangkali kemunafikan ini suatu penyakit yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita, dalam keluarga gitu juga. Mendesain kemunafikan. Iya, dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa, ya. Ini akan sangat merusak. Oleh karena itu, memang salah satu daripada bagaimana kita kemudian tentu begini, karena kenapa Allah SWT menjelaskan ini? Kenapa juga Nabi SAW menjelaskan munafik ini kepada kita?
Itu supaya kita ini betul-betul memberikan apa? Allah tuh yuhadzirul mukminin, supaya Allah memberikan apa? Peringatan, tahzir kepada orang-orang beriman supaya jangan sampai kemudian melakukan perbuatan-perbuatan munafik itu. Ya, cobalah bayangkan kebohongan itu, bohong itu luar biasa Pak. Sekarang hoax namanya. Ya, ini sekarang Pak, kerusakan-kerusakan yang timbul dalam masyarakat, dalam organisasi, dalam kehidupan bangsa bernegara, semua itu dimulai dari bohong. Bagi-bagi pulsa sekarang di WhatsApp saja Pak, hoax itu. Iya, Bagi pulsa. Pak, macam-macam Pak. Sekarang kita kalau nggak hati-hati Pak, kalau nggak hati-hati kita ini akan terjebak dan terperangkap dengan berbagai kebohongan itu. Orang mau jual kopi sekarang pakai hadis Bu ya. Iya. Kenapa? Kalau kita lihat apa itu antara nifak dengan infak itu kan dekat Pak. Bisa-bisa orang yang berinfak tapi tujuannya nifak, untuk membohongi, untuk mencepat. Dia Menyatakan kebaikan nifak ya. Jadi kalau infak itu kan untuk memberikan kebaikan, kalau nifak itu berbuat baik dan merangka mencederai orang lain. Maka makanya itu dikatakan dalam apa tadi dalam apa lughah mustamologi dijelaskan itu bahwa itu sebetulnya yang dikatakan nifak apa nafaqah itu, nafak itu lubang Pak. Dia biasanya ada binatang dari kelinci, dia biasanya bikin lubang itu dua, fathatain, ada dua pintu ya, yang terbuka itu. Itu maksudnya untuk menjebak musuh. Nah ketika dia misalnya musuh masuk, dia datang dari pintu yang lain. Jadi orang bingung kan? Ah, ini kalau berhadapan-hadapan kan nggak berani. Berani, dia terkam di belakang itu. Nah ini yang nafak itu. Maka apa itu kata-kata munafik ya? Munafik dengan munfik berbeda. Kalau munafik itu dari dikaitkan dengan Buya Hamka apa tadi, menggunting dalam lipatan. Iya, itu namanya itu namanya kan pengkhianatan Pak. Jadi tiga bohong, dan bohong ini luar biasa. Dan yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji ya mungkin janji apa sajalah. Mungkin janjinya sewaktu janji politik misalnya, kalau saya nanti akan begini, saya akan begini. Itu kan janji juga. Idza wa'ada akhlafa. Kemudian janji juga dengan kadang-kadang ya ringannya janji dengan anak kita sendiri. Contohnya misalnya nanti anaknya, anak Bu kalau pasal itu beliin kerupuk misalnya kan. Lupa rupanya, sampai di rumah mana kerupuknya Mak, orang jualnya udah mati. Itu bohong, malah ungkir janji lagi, membohong lagi kan. Masa mendoakan lagi orang jual kerupuk mati kan. Itu yang ringannya ya, yang ringannya. Coba kalau yang beratnya, kalau misalnya sumpah janji yang diucapkan untuk tidak begini tidak begitu segala macam, kemudian diingkari, itu janji yang luar biasa itu. Itu orang yang kena kafarat sumpah sama itu. Ya, kenapa? Karena dia berjanji, bersumpah untuk tidak menerima, tidak sesuatu, tidak segala macam. Sekarang ini luar biasa. Sebetulnya negara kita ini, aturan-aturan kita ini tatanan sudah bagus. Orang mau jadi pejabat segala macam, jadi pegawai atau misalnya kan dia sumpah dulu Pak. Sumpah jabatan, ada janji di sana, pakai Quran lagi. Tapi sayang Quran ditaruh atas kepala, tidak dalam kepala Pak. Ya mestinya Quran itu masuk ke dalam kepala, bukan di atas kepala gitu. Ini Pak bahaya Pak. Itu janji, mengingkari janji. Tambah lagi mengkhianati amanah. Mengkhianati amanah. Padahal Allah SWT dalam Al-Quran itu salah satu daripada kunci sukses itulah menjaga amanah. Itu kata Al-Mu'minun kan ada walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim raun. Kalau amanah sudah dilanggar, sudah disia-siakan, itu udah luar biasa tuh Pak. Kalau dikaitkan dengan laqad aradnal amanata ala samawati wal ardi. Oh iya, itu sebetulnya dulu Pak, sebelum Adam itu diciptakan. Itu kan Allah itu melakukan apa dulu? Melakukan apalah, bahasa kitanya survei lah. Ya, lalu laqad aradnal inna aradnal amanata wal ardh wal jibal fa abaina yahmilha. Dalam surah Ahzab 72 itu Allah mengatakan dulu kami sudah pernah tawarkan
amanah pada langit dan bumi dan yang besar-besar jibal, gunung-gunung. Apa kata Allah? Fa'abaina ayahmilha. Mereka semua enggan, tidak mau. Mereka angkat tangan semua. Kenapa? Karena mereka wasfaqna minha. Mereka khawatir mereka tidak akan mampu melaksanakannya. Lalu kata Allah, falamal insan. Lalu Allah ciptakan manusia yang siap memikul amanah. Tapi ternyata apa? Innahu kana zaluman jahula. Ini kan sebetulnya amanah, Pak. Menjadi khalifah di bumi ini amanah. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup. Yang besar-besar itu gunung dan macam itu, tidak ada yang siap. Nah, ini sebetulnya. Jadi ini adalah amanah Allah SWT. Nah, apabila kita ini tidak lakukan amanah ini, tidak kita jaga bumi ini, kita kelola sesuai dengan syiar Allah SWT, maka ini akan berat. Nah, tapi Allah sudah wanti-wanti sebetulnya. Ketika Adam diturunkan ke bumi itu, kemudian Allah katakan kulna bitu minha jami'a, kami perintahkan turunlah kalian semua. Lalu fa imma ya'tiyanakum min huda, sekiranya datang dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mau ngikutin petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allah memberikan garansi orang yang mau mengikuti aturan-aturan Allah SWT. Katakanlah misalnya way of life, ya, pedoman hidup, atau katakanlah direction we use, artinya aturan pakai, petunjuk pakai yang Allah sudah siapkan, itu akan selamat. Tapi kalau misalnya tiga hal tadi, tiga hal tadi, yang pertama kebohongan, kemudian mengingkari janji, pengkhianatan, ini penyakit yang akan menjadikan seorang pribadi akan menjadi rusak di dunia, dia akan menjadi rusak. Berapa banyak sekarang, Pak, orang yang pangkatnya tinggi, dimuliakan, tapi ketika dia ketahuan melakukan perbuatan-perbuatan dan Allah bukakan aibnya, ya Pak, ini kan bahaya, Pak. Soalnya bagaimanapun Allah mudah, Pak, gampang, Pak. Dulu di waktu Nabi Musa dulu kan ada orang Israel, ya, surah Al-Baqarah itu kan, Al-Baqarah itu kan, bunuh orang, kemudian lalu mayat itu taruh depan orang lain. Mau mengalihkan apa? Seolah lempar batu sembunyi tangan gitu, ya. Lempar batu sembunyi tangan. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan tangan mencencang tangan mencencang bahu mikul. Dia ajukan, dia tanggung jawab. Walaupun dia masukkan benar. Tapi ini tidak orang ini tidak lempar batu sembunyi tangan. Habis itu bunuh karena dia itu pamannya atau siapa? Hartanya banyak, ingin mendapatkan warisan, ingin mendapatkan harta, dibunuh. Nah, dibunuh, ya, akhirnya supaya dia jangan tertuduh, ditaruh di tempat rumah orang lain. Akhirnya kan fadaratum fiha, akhirnya mereka saling bertolak-tolakan. Lalu datang dari Musa, kemudian Musa tanya, siapa yang melakukan ini? Semua pada enggak saya. Akhirnya Allah perintahkan supaya mereka menyembelih bakar sapi. Jadi sapi, ya. Lalu diberi sapi, kemudian mereka punya alasan yang banyak, ya kan? Sapinya kayak apa? Oh kan? Warnanya apa? Tidak kuat. Wah, kami banyak begitu. Macam-macam lah. Akhirnya hampir mereka tidak bisa melakukannya, tidak ada melakukannya. Hampir tuh tidak bisa melakukannya. Tapi kemudian Allah mendatangkan itu, malaikat mendatangkan sapi yang bagus sesuai dengan apa yang itu kan mereka fad'u rabbaka ma'launuha, kan mereka sebetulnya ada percaya pada Allah, ya. Nah, fad'u lana rabbaka pada Tuhanmu, Tuhan Musa. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kemudian sapi yang dikehendaki Allah itu, dikehendaki Musa itu dapat kan, kemudian sapi yang dikehendaki dapat disembelih. Kemudian setelah itu baru Allah memerintahkan memukul mayat tadi dengan biba'dihha, dengan sebagian anggotanya, anggota tubuhnya itu. Maka Allah menghidupkan yang mati tadi.
ini sekarang ini namanya otopsi, Pak. Otopsi. Otopsi ulang ini. Mayat berbicara. Dulu dokter otopsi belum ada. Belum ada. Jadi yang bicara sekarang itu adalah tulang-tulang, ya, lubang-lubang, bekas yang lebam-lebam itu yang bicara. Dulu pada Nabi Musa itu otopsi sudah ada. Karena belum ada dokter yang bicara itu orang. Awal jadi kan. Sekarang kan ini yang dikorbankan itu adalah sapi. Kalau sekarang kan dikorbankan kambing, Pak, kambing hitam gitu. Dicari kambing hitamnya. Sekarang yang dikorbankan itu adalah sapi di masa itu, ya. Dulu sapi betina. Sapi betina, Al-Baqarah. Sekarang kambing hitam. Sekarang kambing, ya. Tapi sapinya itu, Pak, ternyata memang dipilih, Pak, yang benar. Kayak dokter yang independen lah gitu. Ya, apanya dokter yang independen, yang betul-betul mau menceritakan yang benar. Akhirnya terbongkar, Pak. Allah tidak susah, Pak. Ketika Allah sudah mau membuka aib orang, mau menelanjangi orang munafik itu, semua akan terbongkar, Pak. Jadi kita ini nggak usah terlalu apa. Karena ketika kita tidak punya tenaga lagi, Pak, kita hanya berdoa, Allah yang akan lakukan semua. Nah, ini siap-siap saja lah orang-orang yang pembohong munafik itu, siap saja. Allah akan bongkar, ya. Allah akan bongkar itu semua kemunafik itu. Hah? Iya, jadi sekalian ini persoalan ini kita bicara sekarang ini bukan untuk siapa-apa, bukan untuk orang, Pak, itu kita. Iya. Orang lain kalau dengar ya terserah lah, ya. Kalau dia dengar mau dia roba, terserah lah. Yang penting untuk kita ini, kita jangan jadi orang munafik gitu. Jangan jadi orang munafik. Rekayasa kebohongan, iya. Rekayasa kepalsuan, iya. Rekayasa keingkaran itu ya. Iya, pengkhianatan. Pengkhianatan ya. Yang bahaya itu kalau ustadznya munafik. Itu paling bahaya. Itu sesuatu yang luar biasa itu, Pak. Nah, jadi karena itu mari kita ini yang mengaku beriman ini, mari kita tunjukkan keberimanan kita. Kita punya komitmen, kita punya integritas. Apa yang dalam hati kita lahirkan keimanan kita. Jangan orang munafik itu idharul iman, tapi betul kafir, kufra. Mereka melahirkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Melahirkan kepertemanan seolah-olah berteman, tapi sebetulnya menyembunyikan permusuhan. Jadi oleh karena itu, mari kita sadarkan umat kita, bangsa kita ini, mari ini penyakit berbahaya. Bahwa orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang kafir jelas dia kafir. Banyak orang kafir itu nggak ganggu, Pak. Orang kafir itu juga banyak yang bagus, Pak. Cuman karena dia kafir aja. Dia kafir. Kalau munafik pasti tidak mau. Kalau kafir pasti kalau munafik itu udah bahaya. Kalau kafir itu, kalau malah Rasulullah SAW itu malah respect terhadap kafir. Ya, kafir itu kan non muslim, Pak. Sebetulnya kafir itu lebih bagus daripada non muslim. Kalau non muslim itu artinya tidak selamat, Pak, artinya. Non muslim itu artinya orang tidak selamat. Yang paling dibenci Ibnu Taimiyah adalah pemimpin yang munafik daripada yang kafir. Ya, artinya begini, Pak. Kenapa? Karena orang kafir itu dosa untuk dia sendiri, dan dia sendiri akan menanggung akibat nanti. Nanti satu saat, insya Allah mudah-mudahan dia akan dapat petunjuk, dia masuk Islam. Tapi kalau munafik itu kejahatannya untuk orang lain, Pak, bukan untuk dia sendiri, tapi juga akan merusak orang lain. Kenapa? Karena dia suka bohong, suka mengingkar janji, dan suka khianat. Apalagi kalau dia bermusuhan dengan orang lain, Pak, dia jahat. Jahatnya apa? Kalau perlu dia bunuh orang itu. Dibikin sehancur-hancur. Dibikin sehancur-hancurnya. Ini kebencian orang munafik itu luar biasa, Pak. Ya, oleh karena itu barangkali, Pak, supaya kita tidak jadi munafik, ini adzan sudah berbunyi ini. Ya, karena orang munafik itu salah satu tandanya apa? Idza qamu ila shalah qamu kusala yurauna nasa. Mereka pun kalau salat hanya karena ingin dilihat orang. Ya, kalau ramai-ramai dia salat, kalau enggak ya dia enggak salat gitu. Nah, oleh karena itu mari kita mendakwai orang lupa sholat. lupa sholat. Itu termasuk ustaz munafik juga itu. Jadi kalau kita orang ustaz adzan kita masih cerita-cerita, itu munafik kita. Banyak juga sekarang, Pak, pemimpin dia dekat masjid, kantor di masjid, tapi dengar azan, tapi dia tetap rapat. Cuma dengar azan. Mari kita dengarkan azan. Dengarkan aja. Habis azan dilanjutkan lagi, bukan sholat. Oke. Itu aja barangkali, Pak. Mudah-mudahan ini bagus. Ini ada untuk kita dulu. Kita ngaji ini bukan untuk orang lain, untuk kita. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah fatun qarib wa syinun mu'minin.
Pemirsa, demikian pembahasan kita tentang munafik. Kiranya sangat berbahaya kemunafikan itu. Mari kita bentengi diri kita dan keluarga kita dari sifat munafik. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.